Oke, halo teman-teman, balik lagi di video gua. Gimana kabarnya para pilot-pilot, mas bro, mbak sis, if Indonesia ya, mudah-mudahan baik-baik aja semuanya, sehat-sehat semua dan rezekinya lancar-lancar semuanya juga yang pastinya. Oke. Di video ini kayak yang udah di judul, gue bakal ngebahas tentang pemula bener-bener buat kapal frigate. Jadi kalau teman-teman bisa tonton di banyak channel-channel YouTube ya, ada yang solo sampai 100 juta. Solo tuh maksudnya tempur sendiri ya, nggak harus satu fleet atau rame-rame gitu ya. Ada yang pakai kapal tier ini, tech level segini segini ya. Di sini gue bakal sedikit lebih seperti video-video gue sebelumnya, gue bakal lebih ngutamain untuk teman-teman yang bener-bener baru mulai game ya, yang masih bingung mau ngapain di tech level kecil ini gitu loh. Harus pakai apa? Jangan langsung aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih di tech level kecil ini, nggak. Jangan langsung begitu karena ada kapal-kapal beberapa yang bisa dibilang di tier kecil tapi dia punya kemampuan buat ngehindarin tembakan-tembakan di misi-misi atau combat misi yang agak gede ya teman-teman ya. Terutama yang kayak kita mau bahas sekarang itu frigate ya teman-teman. Apa itu frigate? Itu kapal jenis yang punya ukuran paling kecil di game ini, kayak yang teman-teman lihat di sini ada dari Caldari ya. Gue lebih fokus di kapal-kapal Caldari. Kalau teman-teman ada Minmatar, Amar atau segala macam itu semua masing-masing punya kelas frigate semuanya ya. Rata-rata tiap race. Oke, kalau kita ngomongin frigate teman-teman, frigate itu terkenal sama kecepatannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai kapal frigate itu mau pelan-pelanan, terus tahan-tahan badanan gitu kan, biar kuat pakai shield semua hidup, itu salah ya teman-teman ya. Teman-teman di sini lebih diutamain untuk fokus ke ngebut. Begitu teman-teman nembakin lawan, teman-teman harus sambil ngebut karena ngebutnya frigate ini bisa ngehindarin tembakan-tembakan dari lawan ya gitu ya teman-teman ya kurang lebih. Oke. Kalau kita bisa lihat di ship tree atau jenis-jenis kapal atau tingkatan-tingkatan kapal ya. Kalau ada di sini ada 4 basic race, masing-masing punya frigate seperti yang gue bilang, misalnya Amar ya teman-teman ya. Ini frigate-frigate-nya dari tier 1 sampai level 10. Jadi teman-teman ini video bener-bener dari mulai itu kan dikasihnya frigate. Jangan berkecil hati gitu ya teman-teman karena kapal teman-teman kecil. Jangan salah, frigate ini ada sampai tingkatan tech level 10 yang dimana player-player yang punya battleship gede tanpa frigate ini yang nge-backup dia itu target empuk ya teman-teman ya. Oke. Gue fokus di sini ke tech level 4. Frigate tech level 4 atau bisa dibilang teknologi level 4 ya teman-teman. Yang begitu teman-teman mulai main menuju ke tech level 4 itu nggak terlalu jauh, kira-kira cuma beberapa hari ya teman-teman ya. Dan nggak juga terlalu baru mulai gitu loh. Yang artinya ini kapal bisa dibilang bisa jalanin misi kelas-kelas yang agak tinggi di encounters daftar misi-misi teman-teman sekarang ya pada saat tech level 4 atau level 5 ya teman-teman ya. Oke, kalau di sini di Galente misalnya. Nah, dan gue selalu kasih info sedikit teman-teman buat pemula, kalau Amar sama Galente itu dia lebih ke armor tanking teman-teman. Maksudnya teman-teman tahan badan pakai equipment atau fitting dan skill yang armor ya. Kalau di Caldari sama Minmatar teman-teman harus lebih fokus di shield karena mereka lebih punya hit point lebih besar di shield ya teman-teman. Yang artinya teman-teman fitting equipment pakai alat-alat shield, booster dan lain-lain, sama skill untuk shield ya teman-teman. Oke, gue kasih contoh kapal yang ada di gue sekarang itu sekarang ada di tech level 4 ya teman-teman. Di sini ini ada namanya Condor 2 ya teman-teman. Ada Condor 1 pertama kali mungkin teman-teman main udah ada. Kalau pilih ras Caldari ada Condor 1 ya. Oke. Ini roll bonusnya, Wavefire itu buat pelanin lawan, dan Warp Disruptor itu teman-teman nggak perlu nggak butuh ya, itu buat PvP ya teman-teman ya, buat nangkep lawan biar nggak loncat, biar nggak warp ya. Terus di sini ada Afterburner bonus per level. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Afterburner skill itu udah level 5, di sini bakal dikali 5, artinya tambah 50% ya
buat kecepatannya teman-teman ya. Jadi ini kapal tech level 4 ini rata-rata skillnya ini sama, dan itu bener-bener ngebantu teman-teman buat menghindar dari tembakan-tembakan lawan. Oke, di sini ada lagi frigate command skill yang nanti gue tunjukin ya teman-teman. Di sini ada small missile atau torpedo damage. Seperti yang gue sedikit jelasin ya teman-teman. Kalau Caldari sama Minmatar itu ada kapal-kapal yang special missiles ya teman-teman ya. Minmatar ada di cannon, ada missiles juga. Caldari ada missiles dan ada railgun, Gallente ada railgun dan drone. Kalau di Amar itu spesialis laser ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat trade description-nya, attribute fitting ya mungkin ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat kapal ini cuma punya kargo kecil, tapi punya defense yang kecil juga gitu, 1300-an ya teman-teman. Kenapa gue bilang ini kapal shield tanking atau defense-nya lebih ke shield ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari defense 1300-an ini, itu lebih banyak dari shield daripada armor dan structure di sini teman-teman ya. Armor 322, structure 326, tapi shieldnya hampir 500 ya. Berarti dia lebih besar di shield, dan teman-teman harus manfaatin itu sebagai defense utama teman-teman, shield gitu ya. Oke, di sini kapasitornya kecil, unyu, mungil-mungil ya, 345 gigajoule. Max lock target berarti target yang bisa teman-teman kunci ya, 4 ya maksimal. Oke, di sini flight velocity itu kecepatannya teman-teman. Warp speed itu ketika teman-teman warp, dan inertia modifier itu istilahnya kayak manuver-manuver teman-teman gitu loh. Semakin kecil angkanya itu semakin susah dia bermanuver ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bermanuver ekstrim, belok kanan, belok kiri, putar balik, itu kadang sedikit mengurangi kecepatan kapal teman-teman. Nah, inertia modifier ini cukup bagus di kelas frigate, karena seperti yang gue bilang, kapal-kapal frigate itu lincah-lincah ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak makan kecepatan ketika dia bermanuver ekstrim. Oke, misalnya teman-teman ada di Minmatar, di tech level 4-nya kalau nggak salah ada Slasher ya teman-teman ya. Nah, di sini Slasher 2 yang kurang lebih bonus-bonusnya sama tuh Afterburner, tapi dia lebih spesial di cannon ya teman-teman ya. Teman-teman lebih training skill di cannon untuk kapal-kapal Minmatar. Oke, sekarang kita ke Gallente. Di Gallente ada apa? Untuk tech level 4-nya di sini ada Atron 2 ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih sama roll bonusnya, dan Afterburner juga untuk skill Afterburner, dan frigate command-nya di sini railgun. Berarti teman-teman lebih fokus ke upgrade senjata skill railgun ya teman-teman ya, small rata-rata untuk kapal-kapal frigate dan destroyer ya teman-teman ya, pakainya fittingnya. Oke, untuk Amar di tech level 4-nya itu ada executioner kalau nggak salah. Bener, executioner yang kedua ya teman-teman ya. Kalau di Caldari ada Condor 2, kalau di tadi Minmatar ada ini 2 ya, Slasher 2 dan lain-lain. Oke, di sini kurang lebih ya dia pakai laser ya teman-teman ya. Kalau kita lihat harganya teman-teman, harga kapal ini murah banget ya teman-teman ya, karena bener-bener ini buat pemula, tapi bukan berarti ini buat ngelawan yang rendah-rendah. Dia bisa punya kemampuan, kalau teman-teman punya skill yang bagus, manfaatin roll bonus skill kapal ini bisa bener-bener ngebut kenceng buat ngehindarin tembakan lawan yang gede ya teman-teman ya. Tuh harganya sekitar 1,3 juta, relatif 1,5 juta di antara semua ras ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja ke fitting apa aja yang saya pakai di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini kayak yang di description tadi, roll bonusnya di torpedo atau missile ya teman-teman, kurang lebih sama itu satu skill. Di sini gue pakai 2 torpedo yang bener-bener jarak tembaknya pendek banget. Kita bakal close combat ya teman-teman ya. Pendek bener-bener istilahnya deket ya teman-teman ya. Tapi kita punya kecepatan ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa baca, missile range-nya cuma 4 km teman-teman. Kita bakal manfaatin 4 km itu buat jarak tembak kita ya teman-teman. Dan di situ nanti gue jelasin di sini di mid slotnya teman-teman. Maaf jadi keketik power grid aing atuh. Nah, di sini gue pakai energi Nosferatu yang kecil juga teman-teman. Fungsinya buat apa? Ketika kita dekat sama lawan, kita punya kesempatan buat nyolong kapasitornya mereka ya, baterainya mereka teman-teman ya. Jadi kita nge-charge terus ya teman-teman ya, fast charging gitu ya. Oke, di sini jaraknya tuh 4 km, dan akurasi fall off-nya itu apa? Akurasi fall off ketika
teman-teman lewat dari optimal range, yang alat ini bekerja secara optimal, dia ngasih keringanan 2 kilometer ya, tapi nggak optimal ya teman-teman, tapi tetap bisa dia nyedot gitu loh. Oke, di sini ada status wet fire. Itu fungsinya apa? Dia buat pelanin lawan-lawan. Kalau teman-teman udah tembak pakai ini ya, udah aktifin pakai wet fire ini, lawan-lawan itu bakal bisa lebih pelan ya teman-teman. Kalau lawan pelan berarti teman-teman bisa ngehitnya lebih bagus, karena teman-teman di sini di video gue pakai missile ya teman-teman ya. Oke, buat kebut-kebutan, buat kapal yang suka kebut-kebutan, gue taruh lagi biar buat ngebut lagi. Di sini gue pakai afterburner ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang lebih suka pakai micro warp drive, bagus juga, cuma agak boros menurut gue untuk battle jarak panjang ya, battle jangka panjang ya teman-teman, istilahnya agak lama ya, karena dia menguras banyak kapasitor. Tapi kalau afterburner nggak terlalu boros. Di sini nambah 143 ini Ranger, ini agak mahal dan teman-teman nggak harus pakai yang Ranger ya teman-teman ya. Kalau kita lihat harganya, maaf. Ya, ini harganya bisa lebih mahal dari harga kapalnya teman-teman ya. Ya, sekitar 5 juta teman-teman. Teman-teman nggak harus pakai yang ini, dan ya bedanya cuma beberapa persen doang, 5% gitu, sama yang ratusan ribu harganya ya teman-teman. Terus di sini gue pakai shield karena yang seperti gue bilang ini kapal shield tanking ya teman-teman ya. Gue pakai Caldari Navy, dan teman-teman juga nggak harus pakai yang Caldari. Oke, ini fungsinya apa? Fungsinya top up shield teman-teman ketika kena hit, kena damage ya teman-teman. Oke, itu aja. Mungkin untuk rignya gue pakai 2 yang nambah damage, sama ini buat nambah reload, bayloading, sama nambah damage, warhead califaction. Terus ini auxiliary thruster biar ketika kita pakai afterburner atau microwave drive nggak terlalu boros ya, dia ngurangin 20%. Oh, ini buat flight velocity, sorry teman-teman. Auxiliary thruster buat nambah 10% kecepatan kapal ya teman-teman ya. Yang ini yang baru bener buat polycarbon engine buat salah lagi teman-teman, gue kebanyakan kapal, gue lupa teman-teman. Ini buat inertia modifier yang nambah tingkat manuver kita lebih lincah ya teman-teman ya. Gue kira gue pakai itu loh, buat ngurangin kapasitas. Oke, mungkin segitu aja buat fitting dan segala macam perkenalan ya. Kita langsung aja nih teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini kapal cuma 1,5 juta, yang artinya kapal murah ya, tapi bukan murahan menurut gue. Kalau teman-teman punya skill yang bagus ya, gue lupa nunjukin skill yang gue punya. Oke, dari skill gue sekarang, kalau misalnya kita lihat tadi di kapal ini butuh frigate command. Di sini gue udah level 5 dan menurut gue cepat untuk teman-teman ningkatin ke level 5 ya. Karena dari mulai aja ada dari daily reward itu dapat chip yang teman-teman bisa langsung ke level 4, tinggal ke level 5-in aja ya. Di sini level 5 frigate command-nya, dan untuk persenjataan gue di sini pakai missile kan ya. Nah, small missile torpedo operation gue udah juga level 5 ya teman-teman ya. Dia butuhin ini buat nambahin skill tadi ya. Oke, itu aja buat skill. Nah, sekarang kita apa yang bakal kita kerjain? Teman-teman begitu tag level 5, tag level 4 nggak langsung ketemu yang seperti gue udah nongol di sini ya, di news gue. Biasanya teman-teman itu pakainya di sini yang basic ya, tier 1 sampai tier 4. Nah, di sini kenapa gue kasih yang advance, yang tingkatannya lebih tinggi, karena buat komparasi teman-teman ya. Kalau kapal ini aja sanggup buat ngelawan musuh-musuh yang tiernya, tag levelnya tinggi, apalagi teman-teman yang masih ada di tier level 4 dan mission di level 4 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan langsung sedih atau nanti aja deh tungguin level gue tinggi baru gue jalanin misi yang bagus. Enggak juga begitu ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ini ada misi sekitar 550.000 teman-teman, yang jaraknya 1 loncatan dari sini ya teman-teman ya. Gue bakal praktekin apa itu speed tanking, apa itu kita ngetanking atau menghindari damage dengan kecepatan frigate ya teman-teman ya. Oke, langsung aja gue keluar, gue undock. Di sini gue pakai Condor. Kalau dilihat pesawat Condor ini depannya kecil ya teman-teman, tapi bagian mesinnya itu gede banget teman-teman ya. Lubang-lubang afterburnernya gede-gede ya, seksi ya backnya dia ya. Bokongnya agak gede, jadi pengen colek ya teman-teman. Oke, langsung aja kita keluar ya teman-teman ya. Langsung aja kita keluar. Kita lihat si Unyil, si kapal kecil ini beraksi ya teman-teman. Dan gue bakal sedikit skip videonya sampai kita benar-benar di anomalinya teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, balik lagi. Nah, kita udah sampai di anomalinya teman-teman ya. Anomali, bukan anomali, udah sampai di sistem dimana misi ini berada ya teman-teman ya. Yang bakal gue lakuin, gue bakal buka navigation tab gue dan gue bakal pilih cosmic anomaly. Ketika teman-teman udah ngaccept sebuah misi, dia bakal otomatis timbul di sini sendiri teman-teman. Kalau lihat paling atas ya, ini questnya teman-teman ya. Gue bakal warp. Nah, ada trik ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mau masuk ke misi itu, ada jarak yang bisa teman-teman tentuin, mau jauh mau deket ya. Caranya begitu pencet warp ini, teman-teman jangan langsung ketik ya. Teman-teman tahan. Nah, teman-teman bisa atur jaraknya di sini. Dan gua kurang lebih butuh sekitar 40 kilo deh. Ya, gue bakal nge-warp-in 40 kilo. Ini misi 500.000 ya teman-teman ya. Kalau meleduk berarti emang gagal ya video ini ya teman-teman ya. Oke, gue bakal sedikit zoom agak jauh ya teman-teman videonya. Videonya kapalnya ya teman-teman, maaf. Oke, kita udah sampai di daerah musuh-musuhnya. Kita aja langsung lock aja. Kita langsung orbit dia teman-teman, yang paling kecil dulu nih teman-teman ya. Kita orbit, kita hidupin afterburner kita teman-teman ya. Kita ngebut, lihat speednya teman-teman. 1000, hampir 1700 ya teman-teman ya. Nah, tuh banyak miss teman-teman. No, no, no. Kita langsung orbit dia teman-teman ya. Orbit di 4 kilo, 5 kilo oke nggak apa-apa. Langsung kita tembak teman-teman ya. Kita fokus fire dia teman-teman. Dan kita lambatin dia. Kita ambil energinya dia untuk ngidupin shield kita ya teman-teman ya. Nah, aman teman-teman, lihat. Santai dia. Abis ini kita ke Algos teman-teman ya. Kapasitor kita juga aman. Kita langsung fokus ke Algos. Target selanjutnya. Iya. Oke, shield kita belum, udah lumayan top up. Kita bakal matiin dulu tadi shieldnya. Oke, waduh, pedih juga sekalinya kena teman-teman ya. Kita ngorbit ini kecepatannya 700-800an ya teman-teman. Oke, abis ini kita ke Algos lagi. Shield kita udah penuh aja lagi langsung teman-teman. Oke, kita langsung ke Algos yang satunya lagi. Algos itu destroyer ya teman-teman. Kita ngehit musuh yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil ini agak ngejengkelin ya teman-teman ya. Oke, semuanya aktif teman-teman. Kapasitor kita stabil, lihat, nggak kekuras banyak ya, karena kita juga pakai Nosferatu yang gue jelasin tadi. Fungsinya dia nyedot kapasitor lawan teman-teman, nyolong kapasitor lawan teman-teman ya. Oke, dia udah mulai tewas. Dan kita langsung ke toraksnya teman-teman. Focus fire ke toraksnya teman-teman ya. Pipipiu, bunyinya begitu nembaknya teman-teman ya. Dia pakai railgun itu teman-teman kalau Galente, karena lawan kita nih Galente teman-teman ya. Oke, shield kita udah cukup. Kita matiin dulu. Shield kita masih penuh. Kita muterin dia, kita orbit dia 3 km, kecepatannya 1500 meter per detik. Wadaw, susah dia nembak kita teman-teman ya. Udah kayak gangsing kita muterin mereka ya, puyeng. Turret dia tuh nggak mampu buat ngikutin kecepatan kita gitu teman-teman. Itu keunikan, keunggulan dari frigate ya teman-teman ya. Emang agak lama karena kita nih tembakannya kecil ya teman-teman. Yang kita lawan ini musuhnya tier 6, 2 tingkat di atas kita teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat, aku nggak ngaktifin shield aku teman-teman. Dia susah sama sekali ngehit kita ya teman-teman ya. Kalau aku zoom sedikit teman-teman ya. Tuh lihat, kita ngorbitin dia, kita muter-muterin dia doang tuh teman-teman, lihat. Kayak kita main-mainin dia teman-teman ya. Dia nembak kita susah, puyeng dia ngikutin kita teman-teman. Oh, ada juga pilihan kalau teman-teman suka pakai missile ya.
kalau dipakai Condor ya teman-teman, ada teman-teman opsi untuk pakai missile ya teman-teman ya, yang punya jarak tembak lebih jauh daripada torpedo ini, tapi nggak harus pakai skill yang berbeda ya. Dia satu skill, missile atau torpedo itu di satu skill ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman di faction lain kayak di Minmatar itu teman-teman Canon, dan masing-masing kayaknya ada versi low range-nya, ada versi long range-nya, ada versi jarak tembak rendah dan jarak tembak jauh ya teman-teman ya. Terserah teman-teman suka yang mana. Tapi kalau di missile ini, kalau jarak rendahnya itu torpedo, jarak jauhnya itu missile ya teman-teman. Kalau railgun tuh kalau nggak salah ada yang reveal, yang untuk agak nembak jarak jauh, ada yang apa ya, kurang hafal teman-teman ya. Nanti gue bakal separate video deh tentang railgun dan masing-masing tipe jenis senjata ya teman-teman. Kalau dilihat di sini kita lihat, gue nggak ngaktifin shield apa-apa, gue cuma muter-muterin dia doang, dia nggak bisa nembak apa-apa teman-teman. Susah dia nembaknya, benar-benar harus ngeroyok gue, dan harus hoki dia ya, nembak kenain kita ya teman-teman ya. Oke, ini video gue pause dulu teman-teman, karena kurang lebih seperti ini ya battlenya teman-teman ya. Mereka susah nembak kita. Gue bakal pause sampai ke last wave-nya ya teman-teman ya. Oke, ini wave kedua. Kalau bisa dilihat teman-teman, musuhnya udah mulai rame dan gue mulai digebukin ya teman-teman. Bukan berarti gue nyerah di sini ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita masih bertahan di sini teman-teman ya. Shield kita aktif, semuanya aktif, Nosferatu aktif, Webfire aktif, Afterburner aktif. Yang penting semuanya aktif karena kapasitor kita stabil di awal tadi ya teman-teman ya. Oke, udah mulai mengurang musuhnya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau bisa kita ngekill atau ngebunuh, ngelock target yang kira-kira kecil-kecil dulu teman-teman ya. Dari yang kecil dulu teman-teman, karena yang kecil-kecil itu kadang dia punya Wildfire untuk melanin kita atau untuk nyolong Nosferatu energi kita. Kalau kita ngelock target yang gede-gede, yang kecil-kecil tugasnya nyedotin kapasitor kita gitu loh, sambil kita ngehit yang gede yang agak lama gitu teman-teman. Lebih baik kita eksekusi yang kecil-kecil dulu gitu teman-teman. Oke, hidupin lagi shieldnya karena udah mengurang tadi ya. Nah, udah penuh kan, cepet penuhnya teman-teman. Karena kecil kapal ini, sekali reload dia langsung bisa hampir penuh ya teman-teman. Oke, ini Thorax teman-teman, cruisernya dari Galente ya teman-teman, yang kita lagi tembakin sekarang. Dan ini misi 550.000 teman-teman. Teman-teman bayangin kalau cuma ngejalanin misi 90.000 atau bahkan cuma puluhan ribu ya teman-teman ya, yang kecil. Ini kapal benar-benar bisa ngebully orang-orang sekelilingnya ya. Dia muter-puterin gitu, kita nerima damage-nya kecil teman-teman. Kapal kecil yang punya potensi gede buat nenggelemin kapal gede ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu. Gue bakal pause lagi nggak ya? Pause lagi ya, soalnya agak lama teman-teman. Takut bosen nontonnya, tapi teman-teman udah tahu ya kurang lebih kisi-kisinya, rinciannya gimana caranya untuk pakai frigate ini, yaitu bener-bener kita harus ngebut buat ngindarin tembakan lawan ya teman-teman ya. Oke, gue bakal pause dulu videonya sampai udah mau habis ya teman-teman ya, misi ini. Oke teman-teman, kayaknya ini musuh terakhirnya ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat, bener-bener kita cuma di misi ini full muter-muterin lawan doang ya teman-teman ya. Tuh, udah selesai teman-teman. 500.000 ya teman, 550.000 lumayan ya teman-teman ya. Ya udah, tinggal looting aja. Kita approach. Oke teman-teman, menurut gue itu aja video buat kali ini ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman baru mulai,
dapat kapal yang kecil kayak frigate, jangan langsung berkecil hati gitu ya. Aduh, kapalnya kecil, nunggu nanti aja level gede gitu. Nggak gitu juga ya teman-teman ya. Karena kapal yang kecil-kecil ini juga ada sampai tier 10 ya teman-teman ya. Dia kepake banget ya teman-teman ya, karena emang kecepatannya bisa ngindarin tembakan-tembakan kapal-kapal gede ya teman-teman ya. Oke, menurut gue itu aja video gue sampai kali ini. Kalau misalnya ada suara-suara kurang bagus ya di rekaman gue minta maaf teman-teman, karena gue pure masih ngerekamnya pakai handphone teman-teman. Apalagi kalau ada perkataan gue kurang sopan ya teman-teman ya, gue minta maaf. Sampai ketemu di video berikutnya dan fly safe Kapten If Indonesia ya.